Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, para siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah. Tidak lupa selalu kita ingat-ingat bahwa di era digital semacam ini bijak-bijaklah kita dalam menggunakan gawai smartphone maupun perangkat-perangkat yang lain yang berkaitan dengan media elektronik digital yang terhubung ke internet. Jadikanlah alat tersebut menjadi sarana kebaikan untuk kita bersama, menambah ilmu yang bermanfaat, menambah amal-amaliyah kita secara digital. Mudah-mudahan kita selalu ingat agar kita selalu bijak dalam menggunakan alat-alat elektronik, terlebih yang sudah terhubung dengan internet. Untuk pelajaran tarikh Islam pada semester 1 kelas 1 kita masih membahas mengenai sejarah tentang Nabi dan Rasul yang sekarang sudah sampai kepada nomor 23, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam. Ia diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 30 tahun dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Yahya alaihissalam dikaruniai hikmah dan ilmu semasa kanak-kanak. Ia hormat kepada orang tuanya dan tidak sombong ataupun durhaka. Ia pintar dan tajam pemikirannya. Ia beribadah siang malam sehingga tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Di kalangan Bani Israel dia dikenal sebagai ahli agama dan hafal Taurat. Ia berani mengambil keputusan, tidak takut dihina orang, dan tidak menghiraukan ancaman penguasa dalam usahanya menegakkan kebenaran. Ia menganjurkan orang bertaubat dan sebagai tanda ia memandikan orang yang bertaubat di sungai Jordan. Yang sebenarnya adalah mandi besar dan sekarang oleh orang Kristen dilakukan sebagai baptis. Nabi Yahya alaihissalam wafat karena kekejaman orang-orang Bani Israel. 24. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Kemudian ia mendapatkan gelar dari Allah dengan sebutan Ruhullah karena Nabi Isa alaihissalam langsung diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam binti Imran. Orang Kristen menyebut Nabi Isa alaihissalam dengan sebutan Yesus dan dianggap oleh mereka sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan cara yang berbeda dengan manusia lainnya, yakni beliau tidak memiliki ayah. Sama halnya Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dari tanah, yang artinya Nabi Adam alaihissalam tidak punya ayah dan ibu. Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang gadis suci dan senantiasa menjaga kesuciannya, bernama Siti Maryam. Ia ahli ibadah dan tinggal di Masjid Baitul Muqaddas. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang berbeda dengan manusia lain itulah
yang menjadi bahan ejekan dan olokan kaumnya pada saat itu. Apalagi ketika Siti Maryam mengandung, berbagai tuduhan, hujatan, dan hinaan ditujukan kepada Siti Maryam. Ia selalu mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Di sana ia melahirkan dan beristirahat di dekat sebuah batang kurma. Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah mendapatkan tantangan dari kaumnya, namun Nabi Isa alaihissalam terus berdakwah dan tidak berputus asa. Dalam berdakwah, Nabi Isa alaihissalam selalu didampingi para pengikutnya yang disebut Al-Hawariyun, yang jumlahnya ada 12 orang. Sesuai dengan jumlah suku Sibit Bani Israel, sehingga masing-masing Hawari ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah Injil bagi masing-masing suku Bani Israel. Orang-orang Yahudi tidak menyukai Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Akhirnya mereka berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam melarikan diri dan bersembunyi. Tetapi salah seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam bernama Yudas Iskariot, berkhianat dengan memberitahukan persembunyiannya kepada orang Yahudi. Ketika orang Yahudi menyerbu persembunyian Nabi Isa alaihissalam, mereka menangkap Yehuda yang diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Yehuda disalib, sedangkan Nabi Isa alaihissalam ditolong oleh Allah, yaitu diangkat ke langit. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Isa alaihissalam ketika ia sedang Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, yaitu langit kedua. 25. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ajarannya sangat universal dan sempurna. Tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan, namun juga urusan-urusan duniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia, mulai dari masalah kecil dan sederhana hingga urusan yang paling penting dalam hidup ini. Namun demikian, masih banyak orang-orang yang buta terhadap pribadi dan kehidupan beliau. Akibatnya, mereka terhalang untuk melihat dan merasakan kebenaran yang dibawanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada hari Isnin, Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Penamaan tahun Gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur Yaman, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum sampai ke kota Mekah, mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas. Lihat, bacalah surat Al-Fil ayat 1-5. Sekitar tahun 570 Masehi, Makkah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya ataupun karena letaknya.
Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan Arab. Di dalamnya terdapat 360 berhala, mengelilingi berhala utama, Hubal. Mekah kelihatan makmur dan kuat. Agama dan masyarakat Arab pada masa itu mencerminkan keadaan kesukuan masyarakat. Masyarakat Arab yang luasnya 1 juta mil persegi. Nabi Muhammad SAW adalah anggota Bani Hashim, suatu kabilah yang terhormat dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah, anak dari Abdul Muttalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zahrah. Muhammad SAW, Nabi terakhir ini, dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia 6 bulan setelah dia menikahi Aminah. Ramalan tentang kedatangan atau kelahiran Nabi Muhammad dapat ditemukan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW telah diramalkan oleh setiap dan semua nabi terdahulu, yang melalui mereka perjanjian telah dibuat dengan umat mereka masing-masing bahwa mereka harus menerima atas kerasulan Muhammad SAW nanti. Seperti dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Shadaqallahul Azim. Ali Imran 81. Artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah, hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Al-Quran surat Ali Imran ayat 81. PS biasanya ya kalau dalam terjemah Latin. Nabi Muhammad SAW pertama kalinya disusui oleh ibunya Aminah dan Suwaibatul Aslamiyah. Namun itu hanya beberapa hari. Selanjutnya beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah
di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama keluarga Halimah selama kurang lebih 4 tahun. Di akhir masa pengasuhan keluarga Halimah ini terjadi pembedahan dada Nabi Muhammad SAW. Halimah dan keluarganya banyak dianugerahi nasib baik terus-menerus ketika Muhammad SAW kecil hidup di bawah asuhannya. Halimah menyayangi baginda Rasulullah seperti menyayangi anak sendiri. Penuh kasih sayang dan cinta, namun karena banyak kejadian yang luar biasa sehingga takut akan terjadi hal-hal yang tidak baik, sehingga dikembalikan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau. Muhammad SAW kira-kira berusia 6 tahun, di mana tatkala asik bermain-main dengan teman-teman beliau gembira saat ayah-ayah mereka pulang. Namun Rasulullah SAW pulang dengan tangisan menemui ibunda beliau seraya menanyakan ayahnya. Ibunda beliau terharu tanpa jawaban yang pasti, hingga suatu ketika ibunda beliau mengajak baginda Nabi Muhammad SAW pergi ke kota tempat ayah beliau dimakamkan. Sekembalinya dari ziarah ke makam ayahnya dan di Abwa, Siti Aminah jatuh sakit dan meninggal dalam perjalanan pulang. Dengan duka cita yang mendalam dan pulang bersama seorang pembantu Nabi, sekembalinya pulang sebagai anak yatim piatu, maka beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Namun, 2 tahun kemudian kakeknya pun yang berumur 82 tahun juga meninggal dunia. Maka pada usia 8 tahun itu Nabi ada di bawah tanggung jawab pamannya, Abu Thalib. Pada usia 8 tahun seperti kebanyakan anak muda seumurannya, Nabi memelihara kambing di Mekah dan menggembalakan di bukit dan lembah sekitarnya. Pekerjaan pengembala sekawanan domba ini cocok bagi perangai orang yang bijaksana dan perenung seperti Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa ketika berusia 12 tahun, Muhammad SAW menyertai pamannya Abu Thalib dalam berdagang menuju Syria. Tempat kemudian beliau berjumpa dengan seorang pendeta bernama Bakhira yang meramalkan akan kenabian Muhammad kelak. Nabi Muhammad SAW besar bersama kehidupan suku Quraisy Mekah, dan hari-hari yang dilaluinya penuh dengan pengalaman yang sangat berharga. Dengan kelembutan, kehalusan, budi, dan kejujuran beliau, maka orang Quraisy Mekah memberi gelar kepada beliau dengan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Pada usia 30 tahun, Muhammad SAW sebagai bukti kecerdasan dan bijaksananya beliau mampu mendamaikan perselisihan kecil yang muncul di tengah-tengah suku Quraisy yang sedang melakukan perbaikan Ka'bah. Mereka mempersoalkan siapa yang paling berhak menempatkan posisi Hajar Aswad di Ka'bah. Beliau membagi tugas kepada mereka dengan masing-masing perwakilan suku memegang ujung kainnya
yang membuat Hajar Aswad kemudian diletakkan pada tempatnya. Pada masa mudanya, beliau dipercaya oleh Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya berusia 40 tahun untuk membawakan dagangannya. Karena kejujuran dan kepandaiannya dalam berdagang, beliau selalu mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga beliau sendiri telah menjadi pengusaha sukses dan hidup berkecukupan dari hasil usahanya. Pada usia yang 25 tahun ke 25 tahun, Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad SAW setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya. Adapun istri-istri Nabi Muhammad SAW berjumlah 11 orang, yaitu 1. Khadijah binti Khuwailid, 2. Saudah binti Jam'ah, 3. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an, 4. Hafsah binti Umar radhiyallahu an, 5. Hindun Ummu Salamah binti Abu Umayyah, 6. Romlah Ummu Habibah binti Abu Sufyan, 7. Zainab binti Jahish, 8. Zainab binti Khuzaimah, 9. Maimunah binti Al-Hars Al-Haliyah, 10. Juwairiyah binti Al-Haris, 11. Sofiyah binti Huwayyah. Nabi Muhammad SAW menikahi mereka semua setelah Khadijah meninggal dunia, dan mereka semua beliau nikahi dalam keadaan janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Jika dilihat dari tujuan pernikahan beliau, semuanya mempunyai hubungan yang kuat dengan dakwah dan ajaran Islam yang dibawanya. Dari 11 istri Nabi Muhammad SAW ini yang wafat saat Nabi Muhammad SAW masih hidup adalah 2 orang, yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Sedangkan istri Nabi yang 9 orang masih hidup saat Nabi Muhammad SAW wafat. Istri-istri Nabi Muhammad SAW disebut dengan Ummul Mukminin, yang artinya ibu orang-orang beriman. Mereka banyak menolong penyebaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW mempunyai 7 orang anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan, yaitu 1. Qasim, 2. Abdullah, 3. Zainab, 4. Fatimah, 5. Ummu Kulthum, 6. Ruqayyah, 7. Ibrahim. Anak-anak Nabi Muhammad SAW itu semuanya lahir dari istri Nabi Khadijah, kecuali Ibrahim dari Mariyatul Qibtiyah. Anak-anak Nabi Muhammad SAW tersebut wafat pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, kecuali Fatimah yang wafat beberapa bulan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Menjelang usianya yang 40 tahun, Nabi Muhammad SAW terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat umum untuk bertahanus di Gua Hira, beberapa kilometer di utara Mekah. Di gua tersebut Nabi mula-mula hanya berjam-jam saja, kemudian berhari-hari untuk bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Pada malam itu di Gua Hira, beliau dicengkram oleh sebuah kekuatan yang sangat besar. Seraya memerintahkan beliau, "Bacalah." Beliau tidak dapat menjawab perintah ini karena beliau tidak bisa membaca. Ketika itu beliau menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca.
Malaikat itu merangkulnya lagi dengan kekuatan yang begitu rupa. Hingga turunlah ayat yang pertama, yaitu ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq 1-5. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 1-5. Dalam wahyu pertama ini, beliau diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Peristiwa turunnya wahyu itu menandakan telah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi penerima wahyu di tanah Arab. Malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam nuzulul Quran, disebut juga malam Lailatul Qadar. Setelah wahyu yang pertama ini turun, lama Nabi Muhammad SAW tidak menerima wahyu lagi, sehingga Nabi Muhammad SAW merasa gelisah. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril, beliau merasa sangat ketakutan. Lalu pulang ke rumah dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Saat itulah turun wahyu kedua yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, wa lirabbika fasbir. Al-Muddathir 1-7. Artinya, wahai kamu yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Al-Ayat dan seterusnya. Al-Muddathir ayat 1-7. Dengan wahyu yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang dengan sendirinya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berdakwah. Mula-mula dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara diam-diam di sekitar keluarga dan kaum kerabatnya saja. Namun setelah beberapa lama dakwah tersebut dilaksanakan, turunlah perintah agar Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara terbuka. Pada permulaan dakwah ini, orang yang pertama-tama menerima dakwah Nabi yaitu dengan masuk Islam dari kelompok laki-laki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari kelompok perempuan adalah istri Nabi yaitu Khadijah. Dan dari kelompok anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian diikuti oleh yang lainnya, di antaranya Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Arqam bin Abil Arqam. Ke-10 orang inilah yang disebut As-Sabiqunal Awwalun, artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Dalam dakwahnya, Nabi banyak mendapat halangan dari pihak kafir Quraisy Mekah dan berbagai bujuk rayu yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi gagal. Tindakan-tindakan secara fisik yang sebelumnya sudah dilakukan semakin ditingkatkan. Kekejaman yang dilakukan oleh penduduk Mekah terhadap kaum muslimin itu
mendorong Nabi Muhammad SAW untuk mengungsikan sahabat-sahabatnya keluar Mekah. Pada tahun kelima kerasulannya, Nabi menetapkan Habasyah, Ethiopia sebagai negeri tempat berhijrah. Usaha orang-orang Quraisy untuk menghalangi hijrah ke Habasyah ini termasuk membujuk Negus, Raja Age menolak kehadiran umat Islam di sana. Termasuk membujuk Negus, raja, agar menolak kehadiran umat Islam di sana. Gagal. Ini pakai huruf ro. Bahkan di tengah meningkatnya kekejaman itu, dua orang Quraisy masuk Islam, Hamzah dan Umar bin Khattab. Dengan masuknya dua tokoh besar ini, posisi Islam semakin kuat. Tatkala banyaknya tekanan dari berbagai pihak, Nabi Muhammad SAW mengalami kesedihan yang mendalam, yaitu wafatnya seorang paman, yaitu Abu Thalib sebagai pelindung, dan istrinya tercinta yang setia menemani hari-hari beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Sehingga Allah menghibur hati baginda Nabi Muhammad SAW dengan terjadinya Isra dan Mi'raj. Nabi SAW diriwayatkan pada suatu malam ketika Nabi Muhammad SAW ada di Masjidil Haram Mekah. Datanglah Jibril beserta malaikat yang lain, lalu dibawanya dengan mengendarai buraq ke Masjidil Aqsa di negeri Syam. Kemudian Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit untuk diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tanda-tanda kebesaran dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam itu juga Nabi Muhammad SAW kembali ke negeri Mekah. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dinamakan Isra, dan dinaikkannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Pada malam inilah mulai diwajibkan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam muncul. Perkembangan itu diantaranya datang dari sejumlah penduduk Yathrib yang berhaji ke Mekah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj masuk Islam dalam 3 gelombang. Pertama, pada tahun ke-10 kenabian, beberapa orang Khazraj menemui Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam dan mengharapkan agar ajaran Islam dapat mendamaikan permusuhan suku Aus dan Khazraj. Kedua, pada tahun 12 kenabian, delegasi Yathrib terdiri dari 10 orang Khazraj dan 2 orang Aus serta seorang wanita menemui Nabi Muhammad SAW di tempat bernama Aqabah. Mereka menyatakan ikrar kesetiaan. Ikrar ini dinamakan dengan perjanjian Aqabah pertama. Ketiga, pada musim haji berikutnya, jamaah haji yang datang dari Yathrib berjumlah 70 orang. Atas nama penduduk Yathrib, mereka meminta Nabi Muhammad SAW dan muslimin Mekah agar berkenaan pindah ke Yathrib. Mereka berjanji akan membelanya dari segala ancaman. Perjanjian ini dinamakan perjanjian Aqabah kedua. Dalam perjalanan ke Yathrib, Nabi ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Ketika di Quba, sebuah desa yang jaraknya sekitar 5 kilometer dari Yathrib, Nabi istirahat beberapa hari lamanya. Beliau menginap di rumah Kulthum bin Hindun. Di halaman rumah ini Nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sebagai pusat peribadatan. Tak lama kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul Nabi setelah menyelesaikan segala urusan di Mekkah. Sementara itu, penduduk Yathrib menunggu-nunggu kedatangannya. Waktu yang mereka tunggu-tunggu itu tiba. Mereka menyambut Nabi dan kedua sahabatnya dengan penuh kegembiraan. Sejak itu, sebagai penghormatan terhadap Nabi, nama kota Yathrib diubah menjadi Madinatun Nabawi, kota Nabi, atau sering disebut Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya, karena dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Kejadian itu disebut dengan hijrah dalam arti bukan sepenuhnya sebuah pelarian, tetapi merupakan rencana perpindahan yang telah dipertimbangkan secara seksama selama sekitar 2 tahun sebelumnya untuk membangun sebuah kehidupan yang baru. Kehidupan yang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan saat terjadinya peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam atau tahun Qamariyah. Setelah tiba dan diterima penduduk Madinah, Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Mekah. Berbeda dengan periode Mekah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam makin bertambah kuat, dan perkembangan Islam yang pesat itu membuat orang-orang Mekah dan musuh-musuh Islam lainnya menjadi risau. Kerisauan ini akan mendorong orang-orang Quraisy berbuat apa saja untuk menghadapi kemungkinan gangguan dari musuh. Nabi sebagai kepala pemerintahan mengatur siasat dan membentuk pasukan tentara. Umat Islam diizinkan berperang dengan dua al-insan, dengan dua alasan, bukan al-insan ya. Ya, ini kelihatannya seperti surat al-insan. Berperang dengan dua alasan. Satu, untuk mempertahankan diri dari melindungi hak miliknya. Untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya. Dan dua, menjaga keselamatan dalam penyebaran agama dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalang-halanginya. Tahun 629 Masehi, tahun 8 Hijriah, setelah hijrah ke Madinah, Nabi berangkat kembali ke Mekah dengan membawa pasukan muslim sebanyak 10.000 orang. Saat itu bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah dan menyatukan para penduduk kota Mekah dan Madinah.
Penguasa Mekah yang tidak memiliki pertahanan yang memadai kemudian setuju untuk menyerahkan kota Mekah tanpa perlawanan, dengan syarat kota Mekah akan diserahkan tahun berikutnya. Nabi Muhammad SAW menyetujuinya, dan ketika pada tahun berikutnya ketika beliau kembali, beliau telah berhasil mempersatukan Mekah dan Madinah. Dan lebih luas lagi, beliau pada saat itu telah berhasil menyebarluaskan Islam ke seluruh Jazirah Arab. Tidak berapa lama setelah melaksanakan haji wada dan menerima wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-ayah Al-Ma'idah ayat 3. Artinya, telah kusempurnakan hari ini agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Al-Ma'idah ayat 3. Beliau mengalami sakit ketika tengah berada di rumah Maimunah, namun kemudian meminta dipindah ke rumah Aisyah setelah sebelumnya mengalami demam dan beberapa kali pingsan. Beliau meminta kepada Abu Bakar untuk menggantikannya mengimami jamaah, dan akhirnya beliau meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, dalam pangkuan Aisyah, dan jenazahnya dimakamkan di rumah istrinya tersebut. Rangkuman 1. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang yang dikenal sebagai ahli agama dan hafal Taurat. Beliau juga seorang ahli ibadah. 2. Beliau Nabi Yahya menganjurkan orang untuk bertaubat, dan sebagai tanda setiap orang taubat beliau mandikan. Tradisi mandi ini sekarang oleh orang Kristen dilakukan sebagai baptis. 3. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi penting dalam agama Islam. Beliau dilahirkan dari rahim suci Siti Maryam tanpa ayah. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan kenabiannya, yaitu dapat berbicara ketika dalam kandungan ibunya. 4. Kepada Nabi Isa alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi Rasul pada usia 30 tahun dan memiliki banyak mukjizat. 5. Beliau tidak disukai oleh kaum Bani Israel karena membawa ajaran yang berbeda dari ajaran Taurat. 6. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. 7. Nabi Muhammad SAW adalah semulia-mulianya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menorehkan sejarah kehidupan dan perjuangan yang luar biasa. Sejak masih dalam kandungan ibunya sampai wafatnya, beliau adalah manusia yang istimewa. Rahmat bagi seluruh alam adalah sebutan yang disandangnya. Uswatun hasanah bagi siapa saja. Uswatun hasanah bagi siapa saja. Penutup para nabi dan penyempurna ajaran para nabi dan rasul. Pemberi syafaat di hari kiamah kelak. Akhlaknya sangat mulia dan dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau adalah contoh manusia sempurna. Baik,
Untuk selanjutnya adalah evaluasi. Di sini perintahnya masih sama, yaitu untuk memberikan tanda silang. Cuma pilihannya di sini masih kurang, harusnya alif, ba, jim atau dal ya ditambahi untuk jawaban yang benar. Kurang tulisan benar. Untuk pilihan ganda 1, 2, 3 soal nomor 3 soal terlebih dahulu silakan disalin. 4, 5, 6 selanjutnya juga disalin di buku masing-masing untuk menambah keterampilan kita menulis background. 7, 8, 9, 10 juga disalin, silakan. 11, 12, 13 silahkan disalin. 15, 6, 14, 15 juga disalin. Berikutnya untuk yang ba, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Soal nomor 1 sampai 7 terlebih dahulu silakan disalin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Silahkan dilanjutkan, ditulis di buku, disalin. Berikutnya yang jim, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 5 soalan. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, bisa melanjutkan ke soal uji kompetensi semester 1. Di sini juga sampai dal ya. Alif, ba, jim, dal. A, B, C, D. A, B, C, D. Sedangkan perintahnya masih sampai C. Jadi kurang ya. Harusnya berilah tanda silang pada salah satu huruf alif, ba, jim, atau dal untuk jawaban yang benar. Silahkan disalin terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25. Bisa di videonya di pause dulu ya, atau di spasi dulu, atau juga bisa di screenshot. Silahkan terus disalin. 26, 27, 28, 29, 30. Ada 30 soal pilihan ganda alif, ba, jim, dal, A, B, C, D. Selanjutnya untuk yang ba, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Disalin terlebih dahulu 1 sampai 10. Kemudian 11 sampai 20. Selanjutnya untuk yang jim atau C ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 10 soal. Untuk soal uraian ya. Silahkan dicari jawabannya pada pelajaran yang sudah kita pelajari pada sejarah para nabi dan rasul. Apabila menemui kesulitan, boleh bertanya kepada orang tua, teman, guru, para ustadz, para kiai,
dan tetap semangat belajar. Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses, sholih, sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ilal liqa, sampai jumpa di semester 2 insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.